Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Ya, syukur ya. Ini sudah menjelang siang sebenarnya, ya. Semangat kita sudah gak kendur ya, tapi tetap harus semangat ya. Oke, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, siapa kira-kira yang bersedia? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, ke depan. Ya, depan. Jadi mengharap ke depan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya kita memacu semangat nasionalis kita dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, kira-kira ada lagi yang ingin memimpin dari Jen di depan? Saya, Pak. Silakan. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin periksa kehadiran ya. Yang pertama Nurjana ada? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Cika Natalia? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Merinika? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Ida? Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Reza? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Elvina? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Lisda? Hadir. Ya. Kemudian Maura? Hadir. Kemudian Wahyu Kurniawan? Hadir, Pak. Selanjutnya Adelia? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Riana? Hadir, Pak. Dia Veronica? Hadir, Pak. Wangi? Hadir, Pak. Ya. Yulianti? Hadir, Pak.
Selanjutnya Reksa Napitupulu. Kemudian Aura. Ya. Kemudian Lola. Hadir, Pak. Rizka Novia. Hadir, Pak. Selanjutnya Sri Mulia. Hadir, Pak. Terakhir Ninai. Hadir, Pak. Oh ya. Terima kasih hadir semua ya. Ya, Pak. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang unit teks prosedur ya. Adanya masih ingat nggak? Ingat, Pak. Jenis apa saja jenis teks prosedur? Ya, silakan. Pak, teks prosedur sederhana. Iya, teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua? Teks prosedur kompleks. Oh ya. Selanjutnya yang ketiga? Teks prosedur protokol. Ya, protokol ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan ke bagian teks prosedur ya dan aspek kebahasaan. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan dulu kompetensi dasarnya itu adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat atau memainkan alat musik ya atau tarian daerah, kerajinan khas daerah, cenderamata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama dengan menggali informasi teks prosedur, peserta didik mampu mendefinisikan tentang prosedur yang yang dibaca dan didengar dengan benar ya. Kemudian yang kedua, dengan menggali informasi teks prosedur, peserta didik mampu menjelaskan tujuan teks prosedur yang dibaca dan didengar dengan benar. Yang ketiga, dengan menggali informasi dan diskusi struktur teks prosedur, peserta didik mampu mengklasifikasikan struktur teks prosedur dengan benar. Selanjutnya, menggali informasi dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan makna teks prosedur dengan benar. Nah, setelah menggali informasi, kaidah kebahasaan teks prosedur, peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur yang dibaca dan didengar dengan benar. Selanjutnya, setelah menggali informasi dan diskusi kaidah kebahasaan teks prosedur, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Ya, nah itu yang hari ini kita akan lakukan ya. Nah, hari ini perhatikan layar di depan ya. Nah, ini ada teks prosedur ya. Nah, komponen-komponennya yang pertama itu ini kompetensi dasarnya menelaah struktur dan aspek bahasaan yang tadi ya, yang sudah dibacakan di depan tadi. Kemudian tujuannya tadi, sudah dibacakan juga di depan tadi ya. Selanjutnya cara menganalisis teks prosedur, itu membaca teks secara keseluruhan, kemudian memilah bagian-bagian teks ke dalam bagian tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Kemudian menulis informasi yang dimuat di setiap bagian. Selanjutnya memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami apa teks itu prosedur, perhatikan yang tayangan berikut ya. Nah, ini ada teks prosedur yang memuat tentang bagaimana cara membuat menu khas Dayak Kalimantan ya. Itu disebut dengan sambal khas Dayak Kahyan ya. Selanjutnya, ini tujuannya. Biasanya suku Dayak tuh memanfaatkan tanaman hutan yang membuat makanan ya, itu dari sarai untuk dijadikan
sambal, ya. Nah, selain tujuan itu ada bahan-bahannya. Nah, itu ya. Komponennya ada 3 batang serai, ya. Diambil putihnya, diiris. Nah, terakhir itu ada minyak secukupnya ya. Perhatikan kita cepat aja. Nah, selanjutnya ini membuat sambal kandasarai tadi. Langkah-langkahnya atau tahapannya yang harus dilakukan ya. Nah, selanjutnya, nah itu adalah bagian-bagian dari resep yang bisa dibuat untuk pelengkap makan di rumah. Nah, jadi cocok untuk teman nasi hangat dan tetap nikmat meski disantap tanpa lauk tambahan. Nah, jadi selamat mencoba ya. Nah, setelah mengetahui yang di atas tadi, apa sih yang disebut dengan teks prosedur? Nah, ini perhatikan. Nah, ini jadi teks ini yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah dengan cepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur biasanya juga terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan sesuatu dengan langkah tertentu. Ya. Nah, ini pengertiannya. Ya, terus selanjutnya juga ini strukturnya. Ya, itu ada judul, tujuan, bahan dan alat, kemudian langkah-langkah. Kemudian ini judul itu memuat aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Ya, gambaran dari topik yang akan dibicarakan atau dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada tujuan, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Selanjutnya alat dan bahan. Ini artinya material yang diperlukan atau dibutuhkan dalam membuat atau melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan. Selanjutnya langkah-langkah. Nah, ini merupakan bagian inti dari kegiatan teks prosedur. Ya. Tahapan atau urutan secara kronologis ataupun panduan yang disusun secara runut. Jadi memang harus ada susunan yang harus ditetapkan atau diterapkan. Selanjutnya setelah kita mengetahui strukturnya, nah ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, yang pertama itu ada 3 jenis kalimat. Ya, yang pertama itu kalimat deklaratif, kemudian yang kedua imperatif, yang ketiga kalimat interrogatif. Ya, kemudian juga menggunakan konjungsi juga, yaitu ada konjungsi temporal, kemudian konjungsi persyaratan, kemudian numeralia, pronomina persona, dan pronomina petunjuk. Yang terakhir adalah verba. Jadi dia mengandung ada verba ya, itu verba material dan verba tingkah laku ya. Ya, terima kasih. Ya, itu jadi bagian dari komponen-komponen teks prosedur dan dari teks strukturnya maupun juga dari kebahasaan. Ya. Pernah nggak kalian lihat tutorial atau cara melakukan atau rekaman di internet, cara melakukan atau membuat masakan misalkan atau apa dan sebagainya? Pernah? Iya. Oke, nanti di sini kita akan melihat tutorial cara melakukan atau membuat masakan-masakan ya. Ambil contoh dulu.
Ada internetnya ini. Terbahan loh. Di step gitu. Internetnya terputus tadi. Terputus internetnya. Kopi Paladin pertama di Indonesia, inovasi baru dari Nutrafol White Beauty, merencanakan dan melembabkan kulit dalam 14 hari dengan masak. Nah, itu tadi ya tutorial atau apa namanya contoh dalam membuat apa namanya sambal kandas sare ya, yang merupakan apa namanya sambal khas dari Dayak Kahayan ya. Nah, sekarang kalian apa namanya ganti beberapa apa namanya dibuat beberapa kelompok ya. Ya, jadi berhubung sudah tersusun kelompok ya, jadi langsung saja Bapak bagikan lembar tugas kalian untuk nanti dipresentasikan. Ini untuk kelompok 1 mana? Sudah? Oh ya, kelompok 1 ya. Ini KPD-nya.
Ntar Bapak bagi link PD dulu ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di kelompok 4. Nah, jadi di dalam lembar tugas itu sudah ada perintah ya, ada perintah yang nanti kalian apa namanya laksanakan ya, dari 4 tugas yang harus dilaksanakan nanti langsung dipresentasikan ya. Nah, kalian baca dulu, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan terkait cara mengisi atau membahas tentang tugas yang sudah disusun di lembar tugasnya. Nah, jadi untuk kelompok 1 itu apa namanya, untuk di soal ke-3 ke-4, kalau coba dibuka di soal ke-4. Nah, itu yang di apa namanya, yang diisi cuma di bagian yang pertama ya, di kalimat deklaratif. Kemudian yang kelompok 2 di terakhir, yang terakhir ya. Enggak, dia buka yang terakhir. Bentar. Bukan yang terakhir di belakangnya. Ini di belakang. Nah, ini mengerjakan yang nomor 2 ya. Ini kalimat imperatif ya, atau perintahnya ya, dituliskan di situ apa aja yang termasuk kalimat perintah ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan kelompok yang ketiga. Coba dibuka anunya, lembarnya. Yang di lembar terakhir ya. Ya, lembar terakhir. Nah, itu ada yang nomor 3 kan? Nah, itu apa? Ya. Nah, itu coba yang di apa namanya, yang diisi ya di lembar itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelompok 4 ini, lihat di bagian terakhir. Oh iya, bentar. Coba buka yang terakhir, bagian halaman terakhir. Nah, ini ada nomor 3. Ya, menurut kalian itu kalimat apa saja yang bisa ditambahkan pada teks anunya ya? Dari situ. Ya, silakan didiskusikan. Ya, bisa apa namanya dilaksanakan ya. Itu buka di itu tadi. Itu tuh, ini nih, di sini sudah dijawab kan? Ini jawaban sudah ada. Nah, itu dibuat di bagian lembar sini. Kembali ke awal kan? Nah, ini. Nama kelompok dulu tulis. Ini kan ada perintah nih. Nah, ada perintahnya. Ini nomor 2. Nih. Nah, strukturnya apa ini? Ini uraiannya kan. Di sini apa, bagian masuk judul atau apa? Atau langkah-langkah. Itu sudah ada.
Ini kan sudah ada ini dua langkah ini sih di sini. Ya, Contohnya. itu dia coba dibuka di lembar bahan ajarnya. Ya, bahan ajar sini ada. Nah, sini ada bahan ajarnya. Buka di sini. Nah, Ini langsung ditulis di sini, Pak. ya ini kan tadi nomor kali kelompok berapa? 3. Iya. Nah, ini berarti kalimat interrogatif. Nah, itu apa di situ interrogatif? Nah, oke. Nah, kalimat interrogatif itu cari di bagian ini tadi, yang di Kandasarai tadi. Nah, ini. Nah, yang termasuk interrogatif mana di sini? Nah, ini. Iya, Pak. Ya. Nah, jika ada pertanyaan kan, nah lihat di situ bagian pertanyaan, ya. Kami cari kata yang buat kalimat imperatif atau perintah, berarti di hari yang di sini lah, Pak, dan di tempat langkah-langkah. Iya. Nah kan perintah itu kan yang berhubungan dengan kalimat perintah apa? Siapkah apa ini? Panaskan, Pak. Ya. Langsung dinyalakan. Ya. Ini ada ini sudah ada ini, contohnya sudah ada di sini. Ya. Nah. Pengertian kan sudah ada di situ. Pengertiannya di sini. Ini sudah serius. Nah, ini kan sudah ada pertanyaan nih, pengertian teks prosedur beberapa sumber atau ahli kan di situ. Dah. Coba buka yang ini tadi. Itu yang Bapak kasih tadi. Ya. Ini sudah aneh, tinggal disalin aja kata terusnya. Ya. Oh, yang bagian ini. Berapa? Yang ini. Bentuk kalimatnya ya? Berarti ini lah, Pak. Iya. Semuanya, Pak. Iya. Ya. Sambungannya ini, Pak. Enggak, ini terakhir ada lagi nih bagian apa ini terakhir nih? Coba ingat lagi. Ini judul masa. Ya. Ya, itu nama kelompok. Yang ini, yang di depan. Ya, sama aja. Untuk nama kelompok itu kan nggak ada di situ tersedia. Kalau untuk ketuanya itu di setelah nama di tanda kurung, di situ kasih ketua. Ya, nah kan di situ nggak ada ketuanya kan. Nah jadi setelah nama ketuanya, nama baru di tanda kurung ya nih, tanda kurung ketuanya. Yang bagian yang biru, yang cetak biru. Ya, cetak biru ya.
Ya. Ini sudah meranukannya dengan ini langkah-langkah alat dan bahan video tujuan sudah tinggal masukkan ke sini. Itu coba lihat, ini kan 4 nih, 1, 2, nah, maka 4 kan saya kira. Nah, yang pertama, kolom pertama langkah-langkah, yang kedua alat dan bahan, judul tujuan habis. Ini alat dan bahan yang ini itu Semuanya Pak. ini langkah ya sambungannya tuh. Udah ada kesulitan? Kenapa? Di paling siapa namanya ya diberi tanda kurung. Di sebelah. Ya, setelah nama. Ya. Ya. Benar. Ya. Ya. Pokoknya ada kalimat yang merupakan kalimat tanda tanya kalau kalian temukan di bahan itu ya. Itu kalimatnya. Ya. Dimatikan ya sudah. Ya. Ya di lembar tugas ya. Lembar tugas disalin aja itu. Mati gitu sudah. Sudah. Bisa dikata aja dulu sebentar. Jadi ini kan full kan? Oh yang tadi. Ini dipotong dulu. Oh.
Sudah ada yang mau presentasikan di depan? Pak ini di Iya, itu di situ. Nama kelompoknya, ketua kan sudah ada di situ. Ada ketua. Dibacakan dari depan. Hah? Ya, itu kita nanti yang dibacakan itu kan sudah ada di sini. Mana tadi anunya? Lembarannya satunya, lembaran tadi mana? Nah, ini yang dibacakan ini kan uraian strukturnya apa di sini kan sudah di sini mana belum lihat itu yang nomor 2 jawabannya itu kan ada tuh nomor 2 tuh apa tuh, coba baca. Nah tuh nomor 2 pertanyaan apa di situ? Nah itu kolom itu apa itu yang pertama uraiannya itu tuh apa? Nah itu kan langkah-langkah kan? Iya nanti. Nah untuk langkah-langkah uraiannya itu untuk bahan-bahan yang mana? Nah itu yang judul yang mana? Sudah Bapak susun di situ. Nah itu ya. Nah itu nomor 1 kan sudah. Ini nomor 1 tadi kan sudah, tinggal bacakan aja kan. Nomor 2 lagi strukturnya mana nih tulisannya? Ini mana uraiannya ini strukturnya apa? Bagiannya apa? Oh ini iya dilisin, maka sudah Bapak tulis di situ tadi. Sudah Bapak tuliskan di jawabannya tadi. Mana yang kertasnya tadi? Nah kan di situ ada langkah-langkahnya itu. Ini tulis hilang sini. Yang bagian pertama nih apa? Nah strukturnya bagian apa nih? Nah sudah Bapak urutkan aja di situ. Sudah, itu yang nomor 2 sudah. Nomor 2 Bapak lihat. Nah ini belum nomor 2 nih. Nah nomor 2 ini kan sebutkan setelah membaca teks prosedur tanda sarai lengkapi kolom berikut sesuai uraian di sebelahnya. Ini kan uraian ini. Strukturnya apa ini? Kalau ini uraiannya strukturnya apa? Judul kah? Alat kah? Tujuan kah? Langkah-langkah kah? Nah itu dibaca dulu uraian samping itu. Udah. Nah ini kan nanti dibaca nih, nanti uraiannya ini akan masuk bagian alat. Hah? Gantian maksudnya? Gantian atau? Nggak bisa, nggak bisa. Ya? Ya? Iya, nanti kalau kalian mempresentasikan, sebutkan siapa nama kelompok, siapa ketua. Masih dibaca apa uraian? Iya, dibaca.
prediksi loh Pak sampai tujuannya. Ini sih juga. Ini kan uraian ini termasuk apa? Iya. Judul atau tujuan atau langkah-langkah Oh iya. atau apa tadi? Kan sudah ada. Iya. Supaya kan nanti kamu mempresentasikan ini uraian bagian ini apa? Nggak tahu kan? Nah, untuk bagian strukturnya itu tadi. Bagian judul ini. Nah, ini uraiannya. Gitu. Bisa aja Bang bacanya nanti giliran ya. Ya. Untuk langkah-langkah pembuatan Kandasarai, uraian ini. Baca lah ini kan. Iya. Ya. Yang mana? Yang satu dia kok. Iya kan sudah ada di. Ya di sini kah nomor satunya? Kenapa? Dibaca nanti. Iya, itu bisa juga tuh. Kan itu yang nanti yang kelompok kamu kan kebagian itu kalimat deklaratif kan? Ini yang akhirnya nanti Bapak. Hah? Ini yang terakhirnya nanti kan. Iya. Nah, mungkin nanti ada teman kamu yang menanyakan ini nanti kenapa itu termasuk kalimat deklaratif, apa alasannya? Nah, siapa nggak kira-kira? Ini menguraikan karena ia menguraikan deklaratif itu kan menguraikan. Coba baca di bagian udahan tadi. Deklaratif itu apa? Deklaratif. Ini kan bahannya, bahan kamu untuk menjelaskan ada kalau ada pertanyaan nanti. Mana deklaratif? Lihat tuh. Ini apa itu? Sebenarnya apa tadi? Sebagai bahan informasi kan? Informasi yang mana? Kalimatnya mana yang informasi? Nanti kan kalau nanya kan kayak memberikan informasi gitu kan. Informasi kan deklaratif ini informasi mengandung tanda dengan tanda titik. Nah, ada tanda titik kan di situ. Nah, tunjukkan tanda titiknya. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, ini tadi. Nah, ini tanda titik kan? Nah, ini tanda titik. Ya. Di sini ditulis Bapak. Ini kan kayak bahannya gitu, ditulis bahan lagi. Iya, ini kan masuk bahan-bahan kan? Nah, ini kan ini tadi. Nanti kita presentasi sampai ininya sampai. Ya, nanti dibacakan kan. Ya. Nanti kan ini dibawa atau enggak? Ini dibawa atau enggak? Enggak kan, maka nanti kan waktu menjawab itu jadi bisa jadikan bahan itu, bahan menjawabnya. Saya kan mereka memberikan informasi kalau kami ditandai dengan adanya tanda titik itu. Tunjukkan di mana yang tanda titik yang di kalimat yang tadi. Nah, dari titiknya mana, informasi yang mana. Nah, suku Dayak menempatkan tanaman di hutan untuk membuat tanaman bahan membuat jadi bahan sambal, kan informasinya tuh. Nah, ini tanda titik. Kenapa? Ya. Struktur nanti Bapak yang kami jawab itu dibacanya apa? Iya. Terus kalimat tadi Bapak. Ya. Ini juga kalimatnya pendek apa? Nggak masalah, nggak masalah. Nanti kalau ada pertanyaan. Habis dibaca sudah tujuannya langsung baca itu. Kalimat. Terus Ya. penentukan. Hah? Penentukan presentasinya. Nanti ada ya. Nah. Ya, ada yang mau konsentrasi duluan ke depan? Di depan atau di bangku aja bisa aja, tapi misalkan gantian membacanya bisa. Hah? Satu orang yang baca. Bisa. Ya tuh, kalau mau gantian silakan. Yang penting bagian-bagiannya itu jangan sampai terlewat ya. Ini bagian struktur judul misalkan, ini uraiannya. Ini bagian langkah-langkah, sebutkan di situ.
Judulnya kan biasa judul paling pertama. Iya, itu kan kalian supaya bisa menganalisis. Kalau dari Berarti dari ini ke ini, baru terakhir yang ini. iya kan kayak gitu. Judul dulu kan biasa. Alat. Hmm. Ya, Nanti pas baca bentuknya ini Kak bisa ya kayak langsung ke bentuk kalimat deklaratif yaitu langsung basi. Bisa Kak? bisa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, nanti kelompok lain yang bertanya sama profesor. Habis itu barulah yang ini Kak. Barulah yang dibacakan yang ini. Yang ini. Bacakan kan nomor 2 kan sesuai pertanyaan. Dari yang ini dulu baru yang ini. Ini dulu nih, nanti ini nomor 1 mana? Nomor 1. Nih, kalau ini nomor 1 pertanyaan itu. Baru yang ini dulu. Iya. Nah, ini nomor 2 ini sesuaikan bagian sesuai dengan pertanyaan. Nah, bagian uraian ini yang ini. Nah, ini dulu yang dibaca, baru di sini. Nah, ini uraian dulu. Nah, siapkan bahan ini. Ini ada termasuk struktur bagian langkah-langkah. Ini bawang, ucapan, pesarai, ambil 3 puting. Ini termasuk, iya. Ini bagian judul. Enggak, dia aja. Ya ini kelompok tak berapa, ketuanya siapa. Anggota, sebutkan tuh namanya di situ. Saya Kalian nyebutnya Pak. Hah? Bisa ya? Saya ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi gitu. Ayo Jana. Ya kelompok 1 silakan. Presentasikan ke depan. Atau di meja bisa dibacakan aja langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil. Ini nanti pertanyaan kepada kelompok 1 lah. Perkenalkan, nama anggota saya yaitu Cika Natalia Melinda dan Maria. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah membuat sambal kandar serai. Langkah-langkahnya yaitu siapkan bawang merah dan bawang putih yang telah dikupas. Kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu bakar bawang merah dan bawang putih. Kemudian bakar terasi, sisihkan dahulu. Panaskan minyak. Kemudian masukkan potongan ikan bau yang sudah dibersihkan. Goreng ikan bau hingga matang. Setelah matang, diamkan hingga dingin dan sulit. Sisihkan. Siapkan cobek, haluskan serai dan cabai rawit. Setelah itu, tambahkan bawang merah, bawang putih, dan terasi. Proses kembali hingga halus. Beri garam dan gula pasir, lalu aduk merata. Terakhir, tambahkan ikan bawang dan gula kasar. Jika suka, tambahkan Kalimat imperatif itu lah kelompok berapa lama? Kelompok 2 lah. Siap dimakan. Ya. Alat dan bahannya yaitu Bapak kayak serai, Ya. bapak kayak Kelompok lain nanti. Apa? air tawar. Hah? Ganti-ganti aja ditulis apa alasan teks tersebut termasuk bagian bagian deklaratif. Ini kan di sini ada tadi. Nah, ini kan termasuk Alatnya yaitu cobek, ulekan, pisau iris, sendok, irisan. apa kalau Judul makanan tersebut ialah kandar serai, sambal khas Dayak Kayan. kan dan makan aja kan Tujuannya ya yaitu itu sama aja. Ini baca. Uraiannya ini langkah-langkah termasuk langkah-langkah. Bagian uraian ini. Nah, ini bagian termasuk bagian alat-alat dan bahan. Nah, tanda sinara ini pada bagian selanjutnya bagian ini termasuk bagian judul kayak gitu kan. Nah, tujuan mama sengaja bapak acak itu supaya kalian bisa membedakan yang mana tujuan. Kalau dari awal kan terurut mudah kan. Nah, kalau ini kan kalian mencari. Nah, ini tujuannya. Bentuk kalimat deklaratif yaitu suku Dayak memanfaatkan tanaman hutan untuk membuat makanan. Salah satunya serai yang diolah menjadi sambal. Mungkin kamu masih asing dengan sambal kandar serai. Sambal ini terbuat dari serai muda yang bertekstur lunak. Sambal kandar serai dicampur dengan ikan berkuir, dihaluskan cabai rawit dan bahan-bahan lainnya. Sampai di sini presentasi saya. Jika kelompok lain ini ingin bertanya, silakan. Kelompok 4 silakan. Apa alasan teks tersebut termasuk bagian diplomatik? Untuk memberikan informasi, kalimat ini ditandai dengan adanya tanda titik. Ya, jadi pada ciri khas dari deklaratif itu salah satunya adalah kalimat itu tidak ada mana ada. Sudah, mau satu? Selesai? Ada lagi yang ingin tanyakan yang lain? Ada? Nah, kalau nggak ada, bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 silakan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lina. Di sini saya ingin menyebutkan langkah-langkah untuk memasak kandar serai. 1. Siapkan bawang merah dan bawang putih yang telah dikupas, kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu, bakar bawang merah dan bawang
bawang putih, kemudian bakar terasi, sisihkan dahulu. Panaskan minyak, kemudian masukkan potongan ikan baung yang sudah dibersihkan. Goreng ikan baung hingga matang. Setelah matang, diamkan hingga dingin dan suwir-suwir sisihkan. Siapkan cobek, haluskan serai dahulu, cabai rawit. Setelah itu, tambahkan bawang merah, bawang putih, dan terasi. Proses kembali hingga halus, beri garam dan gula pasir lalu aduk merata. Terakhir, tambah ikan baung kikir dan ulek kasar. Jika suka, tambahkan sedikit minyak panas, sambal kandas serai siap dinikmati. Selanjutnya, bahan-bahan untuk memasak. 1. 3 batang serai, ambil putihnya lalu piring. 2 potong ikan baung atau air tawar sesuai selera. 3. 12 buah cabai rawit. 4. 5 buah bawang merah. 5. 3 buah bawang putih. 6. 1 sendok makan terasi. 7. Gula pasir secukupnya. 8. Garam secukupnya. 9. Minyak secukupnya. Selanjutnya, alat-alat untuk memasak. 1. Cobek. 2. Ulekan. 3. Pisau iris. 4. Sendok. 5. Iris saji. Selanjutnya judul. Kandas sarai, sambal khas Dayak Kahayan. Suku Dayak memanfaatkan tanaman di hutan untuk membuat makanan. Salah satunya serai yang diolah menjadi sambal. Mungkin kamu masih asing dengan sambal kandas sarai. Sambal ini terbuat dari serai muda yang bertekstur lunak. Sambal kandas sarai dicampur dengan ikan baung suwir, dihaluskan secara bersamaan dengan cabai rawit dan bahan-bahan lainnya. Ingin tahu apa saja bahan dan cara pembuatannya? Berikut pemaparannya. Kalimat imperatif atau perintah. Siapkan bawang merah dan bawang putih yang telah dikupas. Cuci hingga bersih. Bakar bawang merah dan bawang putih. Bakar terasi, sisihkan dahulu, dan seterusnya. Silakan kelompok lain ada yang ingin bertanya. Saya. Ciri kalimat imperatif itu seperti apa? Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan partikel lam. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ada yang punya sudah yang berbicara di kelompok nomor 3 atau 4? Kelompok Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Riana dan anggota saya Dea Veronica, Yulianti, Wangi, dan Reksana Pitupulu. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara dan masakan sarai. Siapkan bawang merah dan bawang putih yang telah dikupas, kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu, bakar bawang merah dan bawang putih, kemudian bakar terasi. Sisihkan dahulu. Panaskan minyak, kemudian masukkan potongan ikan baung yang sudah dibersihkan. Goreng ikan baung hingga matang. Setelah matang, diamkan hingga dingin dan suwir-suwir sisihkan. Siapkan cobek, haluskan serai dan cabai rawit. Setelah itu tambahkan bawang merah, bawang putih, dan terasi. Proses kembali hingga halus. Beri garam dan gula pasir lalu aduk merata. Terakhir tambahkan ikan bawang suwir dan gula kasar. Jika suka, tambahkan sedikit minyak panas, sambal kandas sarai siap nikmati. Alat dan bahan: 3 batang serai, ambil putihnya, iris. 2 potong ikan baung atau air tawar sesuai selera. 12 buah cabai rawit. 5 buah bawang merah. 3 buah bawang putih. 1 sendok makan terasi. Gula pasir secukupnya, garam secukupnya, minyak secukupnya. Alat cobek, ulekan, pisau iris, sendok iris saji. Judul: Kandas Sarai, sambal khas Dayak Kahayan. Tujuan: suku Dayak memanfaatkan tanaman di hutan untuk membuat makanan. Salah satunya serai yang diolah menjadi sambal. Mungkin kamu masih asing dengan sambal kandas sarai. Sambal ini terbuat dari serai muda yang bertekstur lunak. Sambal kandas sarai dicampur dengan ikan bawang suwir, dihaluskan bersama cabai rawit dan bahan-bahan lainnya. Ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya?
pemaparannya. Silakan kelompok lain jika ingin bertanya. Saya. Apa alasan kalimat ingin tahu apa saja bahan cara pembuatan kalimat termasuk kalimat interrogatif? Untuk mengajukan suatu pertanyaan, kalimat ini ditandai dengan adanya tanda tanya. Nah, jadi kalimat interrogatif itu salah satunya ditandai dengan ada tanda tanya. Ya. Lagi yang lain?